komposisi yang bicara siapa pertama ini berdasarkan nomor urut parpol. Sehingga yang pertama harusnya Mas Tommy, karena dia datang ya kita serahkan langsung kepada Mas Anang. Saya ingin ini Mas, nampaknya menuju kampanye ini ada satu lagu yang nggak boleh Mas nyanyikan. Jangan memilih aku. Itu jangan sampai dinyanyikan kalian. Silakan Mas. Justru buat saya itu akan saya nyanyikan. Iya, itu saya akan nyanyikan benar. Jangan memilih aku. Untuk apa memilih saya kalau memang teman-teman tidak suka? Karena saya bilang, apalagi ada survei seperti tadi, ada 49%, kalau digabung dengan yang tidak tahu itu cukup luar biasa, bahwa masyarakat Bogor artinya adalah masyarakat yang sangat tidak pragmatis. Masyarakat Bogor ini menunggu bagaimana konstelasi orang-orang yang ingin masuk ke dalam legislatif ini. Bagaimana ide-ide, bagaimana apa yang ingin dilakukan, itu yang ditunggu sebetulnya. Justru itu menarik. Jadi ini akan mematahkan pikiran juga bahwa Bogor dibilang orangnya pragmatis banget, ini adalah dapur neraka. Tidak begitu sih. Justru masyarakat Bogor ini adalah challenging buat siapa yang akan masuk ke daerah Bogor. Jadi memang masyarakat Bogor menunggu atau mencari mana teman-teman legislatif yang nanti bisa benar-benar ikut membangun di dalam program pembangunan daerah. Karena memang itu adalah kewajiban yang sudah tertera di undang-undang bahwa keterlibatan anggota parlemen sangat dibutuhkan untuk membangun program pembangunan daerah. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa, ya awal makanya saya bilang, bagaimana meskipun tadi di diskusi ini jelas bahwa kenapa artis masuk, apakah masa nggak laku, apa yang penjelasan tadi itu menarik, itu bagus, itu betul penjelasan yang real. Saya 2014 ada di parlemen, 2019 saya keluar, bukan saya kalah, saya keluar, tidak ikut lagi. Saya ingin tahu kalau saya keluar menjadi orang yang tidak punya kuasa apapun seperti apa. Kalau saya masuk lagi, ikut di dapil Jember lagi, insya Allah saya tidak ada masalah. Yang terbukti, PAN saya keluar, ya di Jember hilang. Itu yang ditunggu publik, makanya saya keluar dulu, karena toh saya juga melihat perkembangan politik. Jadi karena ini proses dalam politik saya, bahwa bagaimana rasanya masuk parlemen, keluar lagi parlemen, untuk berani keluar, masuk lagi. Artinya bahwa saya masuk harus lebih clear, bahwa saya bisa menjalankan apa kebutuhan publik nanti. Makanya pada saat perjalanan semenjak saya memang terlambat masuk ke pencalonan ini, saya pun lakukan langsung setelah saya diterima, saya mendaftar diterima, diizinkan oleh PDI Perjuangan. Alhamdulillah, terima kasih PDI Perjuangan. Saya pun ditantang waktu itu, mau ngapain, mau dilakukan apa yang mau dilakukan, itu jelas clear. Di PDI Perjuangan saya digodok sedemikian rupa. Saya sampaikan sebenarnya bahwa kalau ngomong common sense-nya, anggota parlemen pasti dia bicara dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial. Itu udah pasti common sense. Kebutuhan publik yang seperti common sense sekali. Saya tahu itu 2014, 2019 sebenarnya saya di parlemen. Isunya pasti itu kuat sekali. Ya bukan masalah kuat. Kan itu posisi untuk menyelesaikan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu clear. Bahwa disitulah endingnya. Saya keluar, saya bercengkrama lagi dengan masyarakat, dan orang tidak melihat bahwa anak bajunya berwarna apapun juga, saya lebih cair dengan teman-teman. Setelah saya tahu, oh begini rasanya kalau saya punya keinginan, tapi saya tidak punya kekuatan politik. Oh begini, oke. Saya susun kembali rencana.
Setelah saya susun, saya baru mencalonkan kembali. Kenapa milih Bogor? Bogor uniknya adalah dengan kabupaten terbesar di Indonesia, penduduk 3 sampai penduduk 6 juta lebih, 9,5 sekian, dengan DPT 3.890.530, dengan TPS 15.324, desa 435. Ini luar biasa challenge. Tapi bukan itu yang saya lihat. Saya lihat, saya milih Bogor karena dekat dari rumah saya. Simpel kan? Loh kenapa? Saya ditanya banyak orang, kenapa lu pilih gitu? Karena tanggung jawab saya berat adalah membangun program pembangunan daerah saya. Gimana kalau saya jauh, bagaimana kebutuhan apa yang untuk diselesaikan dengan cepat kebutuhan publik, saya tidak hadir. Itu saya pernah alami di Jember dulu. Jauh mas, nggak ada pesawat terbang lagi. Jadi nyampe Surabaya, perjalanan 2 jam sampai Surabaya, naik pesawat terbang dari Surabaya ke Jember 4,5 jam, kalau macet 5-6 jam. Bagaimana bisa mengurangi dan daerah saya cepat untuk bisa hadir terhadap permasalahan itu saya merasa dosa. Wah, nggak begini harusnya. Meskipun ini daerah kelahiran saya, tapi untuk memperjuangkan hal seperti ini, bahwa Indonesia adalah tempat kelahiran saya. Bagi saya di mana aja saya harus bisa berguna buat rakyat saya. Itu yang saya ambil. Milih Bogor itu tadi 40 menit sampai. Kalau macam 50 menit, kadang sampai 1 jam. Tapi kan nggak susah. Itulah pilihan saya. Udah, saya bilang sama partai, saya milih Bogor, Kabupaten Bogor. Aduh, kata partai, yakin lu di situ? Yakin kan? Yakin. Bismillah. Semua apa kata Allah. Saya punya niatan, saya mau bekerja, apa kata Allah. Bismillah. Oke, apa yang mau lakuin? Saya ada sedikit pertanyaan besar selalu pada saat ini. Ya bukan masalah ini. Saya itu satu keluarga senang di Bogor, di Kabupaten Bogor, terutama di Puncak. Tuh ya benar. Bukan begini. Boleh beri menit tim saya. Enggak, guys, enggak. Jadi ada daerah penyangga, notabene adalah kabupaten terbesar dengan penduduk yang hampir 7 juta ini, dengan kekayaan alam keindahan yang sedemikian luar biasa, dengan apa yang ditanam bisa lahir. Ini menjadi pertanyaan besar semua. Kok perbedaan jauh dengan Jakarta yang cuma sisa 1 jam doang? Itu pertanyaan saya besar. Oke, saya tidak mau bicara dengan bukan nomenklatur saya. Apa masalah tidak bicara? Enggak dulu. Karena saya mau bicara tentang profesi saya jelas profesinya kan. Masa terus saya ahli bank kan? Terus saya menjelaskan perbankan, nggak mungkin. Dagelan dong namanya. Kan saya nggak mau bilang dagelan gitu. Saya bilang kalau penduduk mudanya yang notabene DPT adalah 40%, ini hampir 2 juta orang. Anak muda di sini menentukan. Jadi ini menentukan anak muda yang ada di Kabupaten Bogor. Artinya, saya berpikir dengan nomenklatur saya. Halo Mas Tommy. Iya. Wah. Ya. Jadi saya bilang bahwa dengan nomenklatur saya sebagai seorang yang ada di industri kreatif, saya bilang. Industri kreatif ya. Ya nggak tahu musik kira-kira maksudnya mana ya? Saya bertanya dulu itu. Saya bertanya dulu. Iya, karena dari 17 subsektor saya ada di situ. Nomenklatur profesi saya di situ. Uniknya, nomenklatur saya itu kalau dipencet hal tersebut, sumbangsinya terhadap PDB itu nggak tahu ada sampai 1% atau belum.
Waktu saya di 2014 itu cuma 0,34%. Pertanyaan timbul, kok bisa ya musik cuman menyumbangsi seperti itu? Itu buat saya, ini kan kalau ngomong Jakarta aja kebutuhan musiknya luar biasa. Dari 17 subsektor itu semua ada musiknya. Tapi musiknya cuma dapat 0,35%. Itu pertanyaan. Terus karena saya nomenklatur, saya bilang ada di Badan Ekonomi Kreatif, saya akhirnya mencoba mempelajari bagaimana kreatif industri. Toh saya juga bergerak di UMKM. Nah ini mulai ketemu. Pada saat bicara tentang UMKM, kenapa? Istri saya pedagang, mau bikin sambal. Awalnya rumahan UMKM biasa. Istri saya bikin kue sama istri saya biasa seperti ibu-ibu yang ada di sini, bikin kue, dicoba tetangga, keluarga, oh enak yuk jualan yuk. UMKM yang saya jalankan ini, saya berpikir, waduh, ini kalau UMKM ini luar biasa, Indonesia itu sebetulnya kuat. Karena datanya clear, ada 65,5 juta UMKM di Indonesia. Kita sudah menyumbang UMKM 9.580 triliun. Penyedotan tenaga kerja ada 97%. Kita bicara Bogor. Pencacahan Bogor ada 729 UMKM yang terdata di sana.